Jadi orang Jawa itu kalau mau menanam itu pasti apa yang dikatakan Mas Aris tadi, itu pasti pakai cok bakal. Itu pasti pakai cok bakal. Karena istilahnya cok bakal itu mbakali, miwiti. Oh, mbakali. Oh, cok bakal itu dari arti mbakali. Terus ini Mbak, saya sedikit, kalau sekarang ini kan bertani ya bertani aja. Kalau dulu itu mungkin karena nenek moyang menganggap bertani ini sakral atau apa Mbak ya, ini sampai menggunakan metode apa? Penghitungan ya. Kalau mau tandur itu kita pakai ritual, kita pakai bancaan. Setelah mau mengunduh pun kita pakai bancaan juga. Kita mau memotong tanaman ini kan pakai metode bancaan dulu untuk. Berarti dulu itu Mbak, mulai mau bertanam aja dicari hari. Terus kemudian mau panen pun juga hari sedekah bumi. Ya. Jadi memang ini ada istilahnya unsur daripada hitungan yang dipelajari oleh para pendahulu kita, para kuno kita ya. Jadi orang Jawa itu kalau mau menanam itu pasti apa yang dikatakan Mas Aris tadi, itu pasti pakai cok bakal. Itu pasti pakai cok bakal. Karena istilahnya cok bakal itu mbakali, miwiti. Oh, mbakali. Oh, cok bakal itu dari arti mbakali. Cok ini namanya, cok ini adalah cocok, artinya menanam. Oh, cok bakal ini mencocok untuk mbakali atau ngawali. Memulai. Menanam. Baru tahu ini Mbak. Ternyata cok bakal ini apa tadi kan? Bercocok, mbakali atau ngawiti. Memulai mau menanam. Mulai menanam. Soalnya Mbak, yang saya tahu Mbak, cok bakal itu kan hanya sekedar, tahu saya yo kayak ini pakai daun pisang yo hanya kayak sajen disembah nih. Ternyata cok bakal pun ada artinya, filosofinya juga. Betul. Nah itulah, itu dari gagasan para leluhur kita zaman dahulu memang seperti itu. Nah untuk menanam sendiri, apa yang kita tanam ini ada hitungannya, ada perhitungannya kalau orang Jawa. Misalnya di kehidupan tanaman itu kan dimulai dari akar, pohon, daun, bunga, dan buah. Kalau menanam ketela atau yang buahnya di bawah tanah, ini hitungannya harus pakai akar. Ya, pakai akar. Itu. Yang berbuah kan karena akarnya. Itu cara ngitungnya pripun, Mas? Nah, itu kita harus ngambil hari, misalnya harinya apa yang cocok atau Sabtu Kliwon atau apa ya kita pilih itu loh. Artinya yang cocok, misalnya ini kan ada akar, ya dah, ada batang, ada daun, ada bunga, ya dah, terus ada buah. Berarti 5. Oh, 5. Jadi kalau hitungan neptu dino itu dibagi 5. Kalau yang jatuh yang terbawah, misalnya menanam yang akar. Tanam akar. Oh, nanti dihitung ketemu jatuhnya yang terakhir. Itu yang ditanam. Semua hari pasarannya pon itu harus ada gandengannya apa, Selasa pon atau Senin pon, mungkin atau gitu. Besok hari Sabtu Legi saya mau tanam. Lah hitungnya pripun? Nah, Sabtu Legi misalnya Sabtu Legi itu kan
9 lagi itu 5. Jadi dimulai dari akar Dari dulu. 14 itu kita hitung. Kita hitung 14 berarti tinggal 4. Tinggal 4 kalau diambil 10 kan tinggal 4. Nah, dari akar, batang, daun, bunga. Nah, ini yang ada hasilnya kan masalah bunga ini. Nah, berarti yang di atas, ya, bukan di dalam tanah. Bukan. Ya, bunga ini contohnya apa, Mbak? Ya, misalnya bunga mawar itu ya juga rosalia, juga pokoknya unsurnya yang bunga, yang ada hasilnya ya, yang bunga yang ada hasilnya, yang artinya kalau ada nilai jual lah, ada nilai jualnya. Mungkin kalau sekarang ini kayak bunga krisan ya, krisan, bunga seperti mawar, anggrek, kenongo. Mungkin nanti jatuhnya di buah berarti padi, lombok, tomat, timun. Oh, ini dulu gitu Mbak ya. Nah, sekarang ya enggak mau tanam jagung, pokoknya besok jagung. Ya, itulah termasuk pedoman daripada petani zaman dahulu. Mesti penghitung seperti itu. Berarti kemarin kan yang waktu kita jalan-jalan itu kayak di Siman, di Kasembon itu kan ada yang saya tahu kan watu dakon. Nah itu mungkin kalau batunya apa Bi? Namanya watu dakon tuh wariga. Berarti untuk perhitungan tanam. Untuk penghitungan penanaman itu, karena orang dahulu itu memang beda. Kalau sekarang kan pakai HP bisa hitung pakai HP atau pakai kalkulator. Tapi kalau dulu sudah lain, memang itu belum ada, belum zamannya, karena zamannya masih zaman batu. Sehingga batu itu digunakan segala macam pada saat itu. Gitu. Untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan kebudayaan, keyakinan atau kepercayaan yang lain. Jadi memang benar ya, Kang Aris ya, memang para leluhur kita itu sudah memiliki metode perhitungan atau metode pertanian yang sudah maju. Zaman dulu sudah maju sekali untuk kita, sampai kita diteruskan sampai zaman sekarang. Tapi banyak yang lupa, petani sekarang pun banyak yang meninggalkan itu, sayang sekali sebenarnya. Tapi sebagian masih ada yang menjalankan, yang masih mengikuti warisan itu ada. Dan kebetulan kelihatannya malah panen dia, gitu, daripada yang istilahnya nggak pakai. Melupakan. Karena itu kalau kita lihat ada dua sistem yang dia pakai, peranatan mongso sama peranatannya tani itu sendiri. Karena misalkan mongsonya apa? Nah, itu harusnya tanamnya ini. Kalau dia tanam ini, nanti dia malah nggak panen. Jadi kejelian mereka itu sudah termasuk ya luar biasa. Kalau sampai zaman modern pun mereka termasuk jeli, sudah high lah itu, gitu loh. Sudah high, sudah tinggi. Gitu. Kalau musimnya misalkan musim menuju kemarau, misalkan orang nggak mungkin tanam cabai, nggak mungkin tanam bawang merah, gitu. Kadang kacang dolo itu, kacang panjang, bukan kacang tungga. Yang kacang tanah, kacang tungga itu. Kalau musim pas banter-banternya hujan, mungkin padi, jagung, terus mulai menanam cabai, sehingga ketika panen itu dia tidak terlalu hujan, sehingga cabai tidak rontok. Jadi itu luar biasa sebenarnya leluhur dulu, dan sebetulnya sampai hari ini ya dipakai, tetapi metode ini kalah dengan sistem yang modern. Nah, gitu. Kalau dulu begini, ini yang kalau dulu memang di zaman kakek moyang kita ini belum ada teknologi, sehingga menanam itu hanya sekedar untuk hidup saja. Itu tidak mengarah kepada teknologi. Artinya begini, kalau
menanam karet, kalau menanam itu kan masuknya ke teknologi, bukan tidak bisa dimakan oleh manusia. Ya, nah, seperti itu. Nah, adanya perkebunan itu memangnya di zaman Belanda. Oh, mulai perkebunan iya, perkebunan itu zaman Belanda. Jadi nenek moyang kita tidak pernah berkebun, artinya berkebun menanam asal selain bahan pokok. Nah, bahan pokok hanya itu saja untuk menunjang kehidupan, ya itu aja. Jadi zaman dulu memang seperti itu, hanya padi, hanya jagung yang dikenal. Lombok itu pun masih jarang sekali juga, itu jarang sekali. Nah, kita menarik dari sejarah era Singosari sendiri. Kita sudah mau dijajah oleh bangsa Cina karena rempah-rempah kita. Ada sampai Singosari, sampai Majapahit nggak mau karena kita mau dijadikan bawahan. Karena teknologi, teknologi yang kita metode untuk perhitungan itu sudah canggih. Kita mau tandur apa, terus hasil panennya gimana, itu sudah ada perhitungan sendiri waktu itu. Dan sampai di era Belanda kita diadakan perkebunan. Yang mau lahan nggak bisa ditanami, akhirnya jadi ditanami. Sebenarnya ya kita juga ada untungnya loh. Ada Belanda itu ada untungnya. Bangsa kita lebih tahu teknologinya Belanda itu seperti apa. Jadi memang Belanda itu memang ahlinya dalam bidang pertanian. Jadi kalau orang mau pinter soal tanah itu sekolahnya harus di Belanda, harus ke sana. Itu memang hebat Belanda itu. Karena bisa mendeteksi misalnya tanah ini cocoknya harus ditanami ini. Nah, itu. Contohnya rempah-rempah yang ada di wilayah timur kita ini banyak yang nanam masuk tanaman-tanaman keras, misalnya seperti pala, seperti hal itu kan bahan-bahan ekspor semua itu pada saat itu. Terus sahang, merica dan sebagainya. Kalau ini di lereng Gunung Kelut atau mana itu ada yang cocok, ini teh, harus kopi, harus coklat. Nah ini itu memang seperti itu. Belanda itu memang sudah ahlinya lah pokoknya kalau masalah tani itu. Mungkin Mbak, Belanda itu mereka memiliki teknik, jadi mungkin lewat suhu, lewat dataran, ketinggian dataran, ini untuk apa, terus kemudian dari unsur tanahnya juga. Nah, sedangkan nenek moyang hanya taunya menanam yang untuk kebutuhan pokok. Bukan pokok aja. Nah, itu tadi bincang-bincang malam ini nggih Mbah nggih. Istilahnya ngobrol bareng sama Mbah Warno. Memang kita dan terutama untuk generasi muda, ini tadi sedikit edukasi, juga istilahnya sedikit pencerahan tentang warisan dari nenek moyang leluhur tentang pertanian yang ada di Nusantara. Dan mungkin lain waktu kita sambung lagi. Cukup sekian Bang Kang Farid, Kang Aris, matur suwun, sami-sami. Mungkin kita tutup bareng-bareng selamat malam, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.